Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, makan bergizi gratis merupakan respon pemerintah terhadap keadaan malnutrisi di Indonesia. Sebanyak 32% anak mengalami anemia, 41% anak tidak sarapan, dan 58% anak mengalami pola makan tidak sehat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 ingin mengemukakan argumen kontra kami terhadap program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis memiliki implikasi ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Beban fiskal negara berpotensi meningkat signifikan karena penggadaan, distribusi, dan operasional membutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak dikelola dengan efisien, program ini bisa memunculkan inefisiensi, penyimpangan biaya, bahkan distorsi pasar pangan lokal. Ketergantungan pada anggaran pemerintah juga bisa terjadi, membuat keberlanjutan program menjadi tantangan. Dan jika kualitas makanan tidak terjaga, manfaat yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, program makan bergizi gratis perlu dirancang dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan kebijakan ekonomi yang tepat, agar benar-benar memberikan manfaat tanpa membebani masa depan fiskal negara. Implikasi sosial dari MBG dapat muncul dari beberapa hal, yaitu ketidaksetaraan akses, potensi ketergantungan, konflik sosial, penurunan partisipasi keluarga, risiko politisasi, dan ketidakmerataan kualitas layanan yang semuanya dapat mengurangi manfaat dari program MBG. Dari sisi kontra, makanan bergizi gratis dikhawatirkan tidak memberikan manfaat kesehatan jangka panjang apabila kualitas makanannya tidak konsisten, kandungan gizinya kurang seimbang, penyajiannya tidak higienis, serta pelaksananya dilakukan secara tidak teratur, sehingga dampak positif terhadap tumbuh kembang tidak dapat bertahan lama. Selain itu, tanpa pengawasan yang baik, program ini bisa membuat manfaat jangka panjangnya berkurang karena keluarga tidak terdorong untuk membangun pola makan sehat secara mandiri. Sejak Januari hingga September 2025, program MBG terus menjadi sorotan publik akibat adanya kasus keracunan massal. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tercatat 6.456 mahasiswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan setiap bulannya yang terus meningkat tajam. Sejumlah wilayah di Indonesia menjadi sorotan karena mencatat insiden keracunan massal akibat makanan program MBG. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya bersifat lokal, tetapi terjadi di berbagai daerah dengan skala yang cukup mengkhawatirkan. Contohnya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebanyak 365 orang terdiri dari siswa dan guru dari 10 sekolah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Tak lama setelah itu, kasus serupa juga muncul di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Lebong, dan Bengkulu. Hasil uji laboratorium mengonfirmasi bahwa makanan yang dikonsumsi terkontaminasi bakteri. Akhirnya lebih dari 550 siswa dari 2 daerah tersebut harus mendapat penanganan medis. Kasus dengan skala lebih besar terjadi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Jawa Barat, di mana sekitar 1.000 penerima manfaat MBG mengalami keracunan massal. Studi kasus dan argumen program makan bergizi gratis atau yang disebut dengan MBG, sebuah studi kasus di salah satu kabupaten di Indonesia bagian timur, menunjukkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Pemerintah daerah meluncurkan program tersebut dengan tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan prestasi belajar anak sekolah dasar. Namun, dalam praktiknya ditemukan sejumlah kendala yang justru menimbulkan kritik terhadap efektivitas program. Banyak sekolah mengeluhkan keterlambatan distribusi bahan makanan sehingga mereka tidak dapat makan bergizi gratis secara teratur, dan juga kurangnya variasi menu. Seperti kita ketahui bahwa anak sekolah ini sangat suka dengan namanya menu yang bermacam-macam, karena ketika dia memiliki menu bermacam-macam, dia dapat selera dan memakan makanan tersebut. Dan juga serta makanan tidak selalu memenuhi standar gizi. Oleh karena makan bergizi gratis ini harus standar dengan gizinya agar terpenuhnya program dan menurunnya stunting pada anak remaja. Beberapa orang tua bahkan menyatakan bahwa anak mereka sering tidak menghabiskan makanan karena rasa dan kualitasnya yang kurang baik. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak suka yang rasanya menarik sehingga mereka tertarik dalam makannya. Dan juga kebanyakan anak-anak tidak peduli dengan namanya gizi, namun dia sungguh tertarik dengan namanya rasa. Oleh karena itu perlu keseimbangan yang namanya makan yang rasa dan juga gizinya. Dan dari sisi ekonomi, sebagian pihak menilai bahwa anggaran besar untuk MBG lebih baik dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun makan bergizi gratis saat ini diisikan dengan MBG bertujuan baik tanpa pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pelibatan masyarakat, program tersebut dapat menjadi kurang efektif dan justru menimbulkan ketergantungan diri serta efisiensi anggaran. Menurut Badan Gizi Nasional, BGN mengungkap sebanyak 6.457 orang terdapat keracunan menu makanan bergizi gratis MBG per 30 September 2025. BGN Badan Gizi Nasional membagi 6.475 korban keracunan itu ke dalam 3 wilayah, yakni wilayah 1 yang mencakup daerah Pulau Sumatera, wilayah 2 yang mencakup Pulau Jawa, dan wilayah 3 yang mencakup wilayah Indonesia Timur. Kasus wilayah 1 ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang. Kemudian wilayah 2 mengalami 1.140 kasus pencernaan. Kemudian wilayah 3 ada yang mengalami 1.003 orang keracunan. Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sanitasi yang baik, sehingga Bapak Presiden memberitakan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam 2 bulan terakhir ini. Baik, selain itu ada pula hubungan sebab akibat yang memperkuat argumen kami, yaitu yang pertama, anggaran MBG yang sangat besar menyebabkan beban fiskal negara meningkat dan berpotensi untuk mengurangi alokasi untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya sistem pengawasan dan transparansi menyebabkan potensi kebocoran dana, markup harga, serta korupsi meningkat. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur sekolah di daerah 3T menyebabkan pelaksanaan program sulit dan kualitas makanan tidak terjamin. Yang terakhir yaitu kurangnya kesiapan tenaga pelaksana dan fasilitas dapur sekolah menyebabkan risiko makanan tidak higienis dan gangguan kesehatan pun dapat meningkat. Salah satu pendapat pro mengatakan bahwa MBG akan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah dan di pesantren, anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan gizi harian sehingga tumbuh kembang menjadi lebih optimal. Namun, meskipun tujuan MBG untuk mengurangi stunting sangat positif, data menunjukkan bahwa intervensi berbasis makanan di sekolah tidak efektif sebagai solusi utama karena stunting terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, bukan pada usia sekolah. Bukti tandingan yang bisa memberikan yang pertama, usia kritis stunting adalah 0 sampai 24 bulan. WHO dan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa 90% kasus stunting terjadi sebelum anak berusia 2 tahun. Artinya, pemberian makanan bergizi di usia sekolah seperti SD sampai SMA tidak akan memperbaiki stunting yang sudah terjadi. Yang kedua, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 mengatakan bahwa prevalensi stunting 2024 tercatat sebanyak 21,5%. Kelompok usia paling rentan adalah balita, sementara intervensi MBG menyasar anak sekolah yang bukan merupakan kelompok penyebab angka stunting nasional. Yang ketiga, efektivitas intervensi gizi sekolah rendah untuk penurunan stunting. Studi Lancet tahun 2021 menunjukkan bahwa school-based feeding sangat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar, tetapi tidak berdampak signifikan pada penurunan stunting karena fase pertumbuhan krisis telah lewat. Yang keempat, kebutuhan anggaran sangat besar dibandingkan dampaknya. Estimasi biaya MBG diperkirakan sekitar 71 triliun per tahun, menurut data Bappenas. Namun tidak ada bukti kuat bahwa program sebesar itu akan mengurangi prevalensi stunting karena salah sasaran usia. Maka kesimpulan dari sanggahan yang kami berikan, program MBG dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan kesejahteraan siswa, tetapi tidak dapat dijadikan strategi utama penurunan stunting, sehingga manfaat ekonominya perlu dipertimbangkan kembali dibanding program gizi balita yang terbukti lebih efektif. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak program makan bergizi gratis karena lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat nyata. Tim pro mungkin berbicara tentang gizi anak dan keadilan sosial, namun fakta di lapangan berkata lain. Lalu, apakah program ini benar-benar aman?
Dalam pelaksanaan di Indonesia sendiri, lebih dari 800 siswa dilaporkan keracunan makanan akibat program ini. Bahkan, laporan dari IPB menyebut lebih dari 6.000 siswa menjadi korban pada tahun 2025. Ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan bukti nyata bahwa sistem pengawasan dan standar kebersihannya belum siap. Jadi, kami menolak program ini bukan karena menolak gizi anak bangsa, tetapi kami menolak kebijakan yang terburu-buru, boros, dan berpotensi membahayakan. Sebelum bicara soal gratis, mari pastikan dulu keamanannya, ketepatan sasarannya, dan keberlanjutan programnya. Baik, yang berikutnya itu solusi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pada poin pertama, perencanaan tepat sasaran. Ini kita fokuskan program pada anak usia 0-2 tahun dan keluarga miskin. Karena pada fase yang ini dia sangat krusial untuk pencegahan stunting. Nah, poin yang kedua itu peningkatan pengawasan dan standar keamanan pangan. Terapkan sistem audit rutin, pelatihan higienitas bagi penyedia makanan, dan kewajiban sertifikasi dapur serta air bersih di setiap SPPG. Nah, poin yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas anggaran. Nah, pada poin ketiga ini gunakan sistem pelaporan digital dan keterlibatan masyarakat untuk mencegah korupsi dan kebocoran dana. Nah, poin yang keempat ini pemberdayaan masyarakat dan sekolah. Nah, di sini kita libatkan UMKM lokal dan koperasi sekolah dalam menyediakan bahan pangan agar ekonomi daerah tumbuh dan rantai distribusi lebih efisien. Nah, poin yang kelima itu alternatif program berkelanjutan. Nah, pada poin ini kita alihkan sebagai anggaran MBG untuk edukasi gizi keluarga, bantuan pangan bergizi untuk balita, dan peningkatan sanitasi sekolah. Nah, dengan strategi ini tujuan gizi anak tetap tercapai tanpa membebani keuangan negara dan tanpa mengorbankan keamanan serta efektivitas program. Dari paparan argumen yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis memang memiliki niat yang baik. Tapi tanpa perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan sasaran yang tepat, program ini justru dapat menimbulkan masalah baru. Fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada pemberian gizi sejak usia dini, pemberdayaan keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Dengan begitu, manfaatnya bisa benar-benar dirasakan dan berkelanjutan bagi masa depan bangsa.